Halo semuanya, selamat datang di channel Chennedy di mana belajar sejarah itu asik loh. Nah, hari ini kita bakal ngebedah sebuah kisah epik yang levelnya tuh udah kayak film-film blockbuster Hollywood, tapi beneran nyata terjadi di tanah air kita sendiri. Asli, siap-siap merinding deh. Coba deh kalian bayangin, pernah kepikiran gak sih kalau Nusantara tuh dulu punya armada laut yang bener-bener ditakuti sama seluruh dunia? Ya kita nggak lagi ngomongin masyarakat agraris biasa nih, kita ngomongin Majapahit. Sebuah superpower maritim global yang sukses bikin gentar dari Asia sampai ke Eropa. Semuanya tuh berawal dari sebuah momen ikonik, yaitu Sumpah Palapa. Waktu itu Gajah Mada ibaratnya lagi bertaruh nyawa buat satu misi yang taruhannya gede banget, menyatukan seluruh Nusantara. Dan tebak apa syarat utamanya buat wujudin itu? Yap, butuh kekuatan armada laut yang absolut dan gak tertandingi. Bab 1. Sang Visioner dan Sang Jenius Angkatan Laut. Jadi gini, kalau Gajah Mada itu kita anggap sebagai otaknya, terus siapa dong eksekutornya? Kenalin, Empu Nala. Beliau ini bisa dibilang Tony Stark-nya Majapahit lah. Dia adalah arsitek jenius di balik layar yang ngebangun armada kapal perang super canggih itu benar-benar dari nol. Gimana caranya dia bisa bikin armada sekeren itu? Nah, ini cerdiknya. Empu Nala itu nge-reverse engineering alias ngebongkar dan pelajarin kapal-kapal sisa dari invasi Mongol. Dia rombak abis desain kapal Mongol yang aslinya gemuk dan lambat itu, dirubah jadi kapal yang ramping, super cepat dan pastinya jauh lebih mematikan di perairan kita. Masuk ke bab 2, Jung Jawa, Monster Lautan Majapahit. Kalian harus tahu guys, ini bukan kapal kayu biasa. Jung Jawa itu udah kayak robot mecha raksasa di tengah lautan. Sebuah benteng terapung yang saking gedenya sampai bikin armada penjelajah Eropa waktu itu kelihatan kayak kapal mainan doang. Biar kalian dapat gambaran seberapa gilanya skala kapal ini, bobotnya tembus 1000 ton. Bayangin aja. Kapal ini sanggup ngangkut ratusan prajurit, bawa logistik buat setahun penuh, bahkan sampai ngangkut ribuan kuda kavaleri dalam satu kali jalan. Gila nggak tuh? Kalau kita ngomongin teks specs-nya nih, panjangnya aja antara 70 sampai 100 meter. Terus armornya itu pakai kayu jati tebal 3-4 lapis. Saking tebelnya, peluru meriam musuh tuh secara harfiah cuma mantul doang. Hebatnya lagi, konstruksinya nol paku besi. Mereka pakai teknik pasak fleksibel biar kapalnya tahan badai, ditambah sistem kebudi ganda yang bikin kapal segede ini tetap super lincah bermanuver. Terus, senjatanya apa dong? Kenalin, meriam Cetbang buatan Gajah Mada. Ini meriam perunggu sistem isi belakang yang dipasang di dudukan putar. Artinya, Jung Jawa bisa spamming tembakan brutal 360 derajat ke segala arah tanpa perlu repot muter kapalnya. Beneran unstoppable banget kan? Lanjut ke bab 3, Armada Pendukung Pasukan Khusus Majapahit. Tentunya kapal sebesar Jung Jawa nggak beraksi sendirian. Buat support, mereka punya armada respon cepat. Ada Malangbang buat patroli. Terus ada Penjajab, kapal berkecepatan tinggi buat perang gerilya. Dan yang paling epik, Kelulus. Ini tuh perahu operasi stealth alias siluman. Mirip banget lah sama pasukan Katak zaman sekarang, jagonya eksekusi serangan kilat mendadak di sungai atau rawa yang sama sekali nggak ketebak musuh. Bab 4, Taktik Hantu Laut dan 5 Gugus Armada. Coba perhatiin titik-titik pangkalan strategis nih. Empu Nala tuh punya 5 pangkalan laut raksasa, mulai dari Sumatera Barat, terus ke Laut Selatan Jawa, nyambung ke Makassar dan Halmahera, nutup Selat Malaka, sampai membentang dari Laut Jawa ke Maluku. Ini sih benar-benar map kontrol yang absolut banget. Seluruh urat nadi jalur laut itu dipegang penuh sama Majapahit. Nah, kalau udah di medan tempur, strategi Empu Nala ini udah berasa kayak pakai cheat code. Ada formasi cakra manggilingan, supit urang, kalajengking, sampai panah cepat. Nama-namanya aja udah ngeri, dan strategi ini tuh emang dirancang brilian buat langsung ngancurin mental musuhnya. Contohnya gini, misal musuh bikin pertahanan melebar lurus ala formasi kuda berbaris. Armada Majapahit langsung respon pakai formasi panah cepat. Ini tuh formasi berlapis yang maju nusuk dengan kecepatan tinggi. Ibaratnya kayak palu godam lautan yang nekat membelah dan ngehancurin barisan musuh jadi puing-puing berantakan. Atau coba bayangin formasi kalajengking yang mematikan ini. Formasi tempur yang super mobile, kalau musuh menyerang, armada Majapahit bakal bikin manuver capit dari kiri dan kanan menjepit musuh tepat di tengah. Begitu musuh kekunci, langsung bam, dihujani ledakan meriam Cetbang dari jarak dekat. Ya jelas auto tenggelam pastinya. Dan akhirnya, bab 5, Puncak Kejayaan Imperium Maritim.
Di bawah kepemimpinan Raja Hayam Wuruk, Majapahit akhirnya nyentuh peak glory, alias era keemasannya. Kitab Nagara Kertagama nyatet ada 98 wilayah yang berhasil ditaklukkan. Skalanya itu luas banget, membentang dari ujung Sumatera, terus ke atas wilayah Filipina, sampai menginjak tanah Papua. Efek dari penaklukan sebesar ini pastinya bikin perputaran ekonomi meledak. Bayangin aja, di sepanjang aliran Sungai Brantas ada 34 pelabuhan besar yang super sibuk kayak Pelabuhan Canggu. Pelabuhan-pelabuhan ini jadi urat nadi logistik raksasa yang terus ngalirin pundi-pundi kekayaan ke ibu kota. Dengan kekuatan laut sekuat itu, hasilnya adalah dominasi total. Majapahit sukses memonopoli jalur perdagangan rempah dunia. Gak main-main loh, dari para pedagang Tiongkok dan Jepang sampai para penjelajah dari Eropa, semuanya naruh hormat dan segan banget kalau berhadapan sama armada Majapahit. Jadi, kalau kita tarik kesimpulan dari semua ini, visi politik raksasa dari Gajah Mada tuh pas banget dipadukan sama kecerdasan eksekusi lapangan dari seorang jenius kayak Empu Nala. Mereka berdua ini beneran dua sisi mata uang yang sukses melahirkan imperium maritim terkuat yang pernah ada di Nusantara. Nah, sekarang aku mau nanya nih ke kalian. Coba deh bayangin, gimana jadinya kalau teknologi kapal raksasa Jung Jawa dan taktik Empu Nala ini tuh gak pernah punah dan justru terus dikembangkan sampai detik ini? Menurut kamu bakal sekuat apa negara kita hari ini? Jangan lupa tulis opini dan jawaban kalian di kolom komentar di bawah ya. Kalau kalian suka ulasan epik ini, jangan lupa di like dan pastinya subscribe channel Yahanedi buat ulasan sejarah asik lainnya. Sekali lagi, ingat, belajar sejarah itu asik loh. Sampai jumpa di ulasan berikutnya.